Oke, ini saya jelasinnya lewat papan tulis. Maksud saya itu ketika saya mengatakan bahwa ini di sel yang kosong di sini, kita coba pindahkan satu-satu angka yang ada di tanda panah ini. Jadi yang boleh diganti itu hanya yang ada di pojok-pojok sini aja. Jadi hanya boleh pindahkan angka 2, angka 5, dan angka 14 gitu. Nah, jadi kita coba satu-satu. Nah, coba ya. Jadi yang ini nggak boleh pindah ya, yang tidak dipanah tidak boleh pindah, jadi yang hanya boleh pindah 2, 5, dan 14. Nah, coba kalau saya pindahkan 14, nanti dia kayak gimana. Jadi saya coba pindahin 14 dulu di sini. Nah, kalau ternyata nggak bisa, kita pindahin angka 5. Kalau 5 nggak bisa, kita pindahin angka 2. Jadi kita coba satu-satu. Saya coba dulu angka 14. Jadi 14-nya di sini saya hapus, terus di sini saya ganti 14. Nah, pokoknya angka yang kosong itu harus, jadi salah satu angka ini harus dipindahkan ke sini. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, maka kita harus sesuaikan lagi dengan yang ada di kolom tepi-tepi sini. Kan udah kemarin udah saya sampaikan juga di video sebelumnya, sudah disampaikan juga. Jadi yang bagian supply sama demand ini adalah kayak totalnya gitu. Jadi kalau supply di sini berarti total dari ini, kolom yang terisi di sini, occupied cell di sini, itu pokoknya totalnya ya hanya boleh 15 gitu. Atau misalnya saya ambil random. Berarti kalau kita pindahin 14 di sini ya, maka kolom ini sederet, bukan kolom ya, sederet baris C ini. Jadi occupied cell di sini 14, 0, 0, 21. Nah, pokoknya angka yang terisi di kotak totalnya hanya boleh 35. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, 14 ini kosong aman, 21. 14 tambah 21 35 gitu kan. Nah, jadi pas 35. Oke, menurut baris C aman. Nah, sekarang sama juga dengan kolom. Jadi kolom kalau misalnya P ini tambah ini harus 17 aja. Ini juga sama, Q kan kosong. Kalau tambah 18 tambah kosong ya harus 18 saja. Nah, Q udah aman. R sekarang. R itu ini kosong. Pokoknya yang angka yang terisi di sini itu kalau ditambahkan totalnya harus yang bawah. Jadi ini kosong, 5 tambah ya 5 hasilnya kan. Harusnya di sini kan kosong, ini 5 ya, hasilnya 5, tapi harusnya kan 19 gitu. Nah, jadi nanti kita akan ganti angkanya, pokoknya harus sesuai ini juga udah benar 21. Nah, ketika 14 dipindahkan ke sini, angka yang R ini ketika ditotalkan udah bukan 19 lagi, jadi tinggal 5. Jadi ini bisa diganti. Jadi yang bisa diganti angkanya itu ini dan ini gitu. Jadi angkanya harus disesuaikan karena kita udah pindahin 14. Nah, jadi kalau saya udah pindahin 14 di sini kan, masalah pertama yang muncul adalah seperti ini. 15-nya kan nggak bisa berubah. 14-nya udah kita pindahkan di sini. Nah, kalau 15 ditambahkan 15 ditambahkan dengan 14, hasilnya udah lebih dari 17. Nah, ini udah kacau. Pertama kacau di sini ya. Karena 15 nggak bisa diganti, karena yang hanya boleh diganti hanya yang di panah-panah ini aja. Terus ketika 14 dipindahkan ke sini, itu 15 sama 14 sudah lebih dari 17. Nah, itu udah masalah. Berarti itu udah menandakan bahwa ini nggak bisa, 14 nggak bisa pindah ke sini. Lalu saya tunjukkan lagi masalah selanjutnya. Ketika ini 5 tambahkan yang ini harus 19, itu nggak bisa juga karena ini mau diganti angka apa gitu loh. Misalnya yang ininya saya hapus ya. Kan yang kata ibu kan boleh digantinya angka ini sama ini ya. Udah ini bu saya hapus 2 di sini. Nah, ini saya gantikan jadi 7 bu. 2-nya nih yang di sini saya pindahkan ke sini jadi 7 ya. Nah, jadi 7 pun ini ketika dihasilkan masih 19 gitu, nggak bisa angka berapa lagi. Kalau misalnya di sini saya ganti, oh bu ini kan 19 kan, supaya bisa jadi 19 nih bu, gimana kalau kita isi 2 ya, 12 ya, 12. Gimana kalau kita isi 12 bu, kan ibu bilang mau diganti-ganti, ya udah saya isi 12, 7 tambah 12 kan udah 19 kan bu, gitu misalnya kalian buat ya. Nah, tapi kalau misalnya kita dari segi mendatar yang baris ini ya, baris C, coba kalian tambah 14 tambah 12 tambah 21 emang masih 35 gitu loh. Jadi ketika kita pindahkan angka-angka di sini, tepi-tepinya tuh harus dijumlahkan gitu dan harus tepat gitu. Nah, karena tadi di sini udah bermasalah, terus di sini juga nggak bisa diganti angka-angkanya, maka 14 itu nggak bisa dipindahkan. Karena 14 nggak bisa dipindahkan, kita coba yang lain. Jadi ini saya hapus dulu, saya kembalikan dia ke bentuk semulanya dulu. Nah, ini udah kembali ke bentuk semulanya lagi karena 14 tadi nggak bisa. Ya udah kita sekarang coba 5 misalnya ya. Jadi 5-nya saya pindahkan ke kolom yang kosong. Yang 5 ini saya pindahkan ke sini. Nah, kalau misalnya seperti ini, oke lah misalnya ya. Ini kan totalnya kan harus 5
ya totalnya harus 17, jadi 15 tambah 5 hasilnya udah lebih dari 17. Nah berarti nggak bisa juga. Nah terus kalau misalnya kita lihat dari segi mendatar juga, baris B itu berarti 2 tambah 18 20, harusnya maksimalnya kan 25 gitu kan. Dan misalnya Bu ya udah ininya saya buat jadi supaya ini kan tambah ini udah 20 kan, supaya jadi 25 saya taruh sini 5. Nah nanti masalahnya apa namanya, yang ini udah aman nih, ini 18 tambah 20 tambah ini 25 udah aman kan Bu, udah aman kan, jadi nggak masalah. Terus kalau kita dari segi menurun gini Bu, 5 tambah 14 udah 19, udah nggak masalah kan, udah aman kan. Nah cobalah dari segi mendatar kayak gini, udah aman belum? 14 tambah 21 itu udah 14 tambah 21 35 ya, 35 tambah 5 udah 40. Nah ini udah nggak lolos. Terus yang ini juga dari segi menurun juga, 15 tambah 2 tambah 5 udah 22. Nah, udah lebih dari 17, nggak aman juga gitu. Atau gimana caranya supaya kalian bisa ganti ini biar pas? Nah, nggak bisa juga ya. Kalau kalian coba aja silakan. Ini kalian ganti jadi angka berapa coba? Nggak bisa gitu. Jadi apa namanya? Kalau ini tadi 5-nya saya pindahkan ke sini juga nggak balance gitu. Makanya nanti kita akhirnya coba pindahkan angka 2 yang terakhir. Jadi saya coba hapus lagi. Nah sekarang dia udah kembali seperti semula, udah saya hapus tadi. Nah 14 kita coba udah nggak bisa, nggak balance ya, semuanya kiri kanannya. Terus 5 dipindahkan juga nggak balance ya. Udah sekarang kita coba pindahkan 2. Ingat ya, kita hanya bisa pindahkan yang di ujung-ujung ini saja. Jadi saya coba pindahin 2 di sini. Oke, kalau saya pindahkan 2, pertama dari segi dari segi kolom P itu udah aman karena 15 tambah 2 ya 7, aman. Nah cuma kalau dari segi mendatar nih, dari segi mendatar ya, ini 18 tambah 5 itu 18 20 23. Jadi baru 23, 18 tambah 25 baru 23, jadi belum sampai 25. Nah jadi harus kita perbaiki. Nah pertama ini kan 18 tambah 5 kan 23. Supaya jadi 25 kan saya harus tambahkan 2 lagi kan. 2-nya nggak mungkin saya taruh sini karena kalau 15 tambah 2 nanti misalnya saya tulis 2 ya, udah bisa tulis 2. Nah 15 tambah 2 udah 17, 17 tambah 2 bisa 19, bisa lebih. Padahal ini udah aman tadi kan, karena udah aman ya udah ininya kita nggak usah ganggu misalnya. Ininya yang kita tambahkan. Jadi di sini 5 ya, tadi kan 5 tuh, 5 tambahkan 2 jadi 7. Nah coba 18 tambah 7 25. Jadi kalau dari segi mendatar gini udah pas 25. 18 tambah 7 25 udah pas. Nah kalau dari segi menurun kita lihat 7 tambah 14 20 21 jadinya kan. 14 tambah 7 udah lebih kan, harusnya kan totalnya hanya boleh 19. Terus dari segi mendatar juga ini kan 35, ini tambah ini udah 35, harusnya totalnya di sini kan harusnya totalnya 35, tapi kalau ini tambah ini 35 tambah 2 udah 37, lebih juga kan. Nah jadi ini harus kita perbaiki. Coba kita, karena kelebihan tadi 21 tambah 14 kan 35 tambah 2 37, lebih 2 berarti kan. Nah ini kita kurangi 2 misalnya, ini jadi 12. Nah ini kalau misalnya kita dari segi menurun ya, 7 tambah 12 itu 19, pas berarti kalau dari segi menurun ini. Dari segi mendatar juga aman, 21 tambah 12 itu 33, 34, 35, pas 35. Dari segi ini juga 15 tambah 2 17 aman. Dari segi ini juga 18, 7, 25 aman. Jadi semuanya aman. Jadi kalian cek aja, ini tambah ini 17, ini 18, ini 19, ini 21. Terus dari segi mendatar juga 35, ini 25, ini 15. Jadi pokoknya ternyata yang bisa dipindahkan adalah angka 2. Makanya di PowerPoint tulisannya yang bisa dimutasi adalah angka 2. Karena ingat yang bisa dimutasi hanya angka ini, dan ini gitu. Jadi yang kosong harus kita pindahkan. Jadi salah satu dari ini sama ini harus dipindahkan tadi. Makanya kita udah coba yang tadi 14 nggak bisa, 5 nggak bisa, 2 bisa, dan ini pas. Jadi ketika kalian pindahkan, ingat pastikan dia tuh totalnya tuh nanti sama dengan supply sama demand-nya. Ini maksud yang ada di PowerPoint. Cuma susah saya jelasin di PowerPoint, makanya saya jelasin pakai papan tulis. Semoga bisa dipahami ya.